Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai motivasi, kepribadian, dan emosi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Immanuel Hugo dengan NIM 19088, Agustina Balengamuhu dengan NIM 19097, Yuliana dengan NIM 19121, dan yang terakhir ada Franciscus Bajuan dengan NIM 16097. Berikut ini adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada mendefinisikan motivasi yang dikemukakan oleh Maslow and McGuire. Yang kedua, peran motivasi dalam perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang ketiga, kepribadian dan teori kepribadian. Yang keempat, kepribadian dalam mengembangkan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, yang kelima, ada emosi. Teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow dalam Rekso Hadiprojo dan Handoko 1996 membagi kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar, seperti makan, minum, rumah, oksigen, tidur, dan sebagainya. Lalu kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi keamanan akan pelindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Jika rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, seperti kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Lalu yang berikutnya, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, lalu pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai motif psikologi McGuire, yaitu mengembangkan klasifikasi sistem yang membantu pasar mengisolasi motif yang mungkin menjadi dan terlibat dalam berbagai situasi konsumsi. Nah, pembagian motivasi itu ada 4. Yang pertama, apakah cara motivasi kognitif atau afektif? Yang kedua, apakah motif difokuskan pada pelestarian dari status quo atau pertumbuhan? Yang ketiga, apakah perilaku ini dimulai secara aktif dan sebagai tanggapan terhadap lingkungan? Yang keempat, apakah perilaku ini membantu individu mencapai hubungan internal baru atau eksternal baru?
selanjutnya yaitu motif pelestarian kognitif. Yang pertama ada need for consistency, yang mana aspek ini termasuk sikap, tingkah laku, pendapat, citra diri, dan pandangan orang lain. Yang kedua ada need for attribute, yaitu berkaitan dengan kebutuhan kita untuk menentukan siapa atau apa yang menyebabkan hal-hal yang terjadi pada kita dan terkait dengan bidang penelitian. Yang ketiga ada need to categorize, yaitu kebutuhan seseorang untuk mengatur dan mengkategorikan informasi dan pengalaman yang mereka temui secara bermakna namun dapat dikelola. Dan yang terakhir atau yang keempat ada need for objectification, yaitu mencerminkan kebutuhan untuk mengamati isyarat dan simbol yang memungkinkan orang untuk menyimpul apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui. Yang berikut ada motif pertumbuhan kognitif. Pertama ada need for autonomy. Kebutuhan akan kemandirian dan individualitas merupakan karakteristik budaya Amerika. Semua individu di semua budaya memiliki kebutuhan ini sampai tingkat tertentu. Memiliki atau menggunakan produk dan jasa yang unik merupakan salah satu cara bagi konsumen untuk mengekspresikannya. Pemasar yang menanggapi motif ini dengan mengembangkan edisi terbatas produk dan menyediakan berbagai macam pilihan kustomisasi. Selain itu, banyak produk-produk diiklankan dan diposisikan dengan tema kemandirian, keunikan, atau individualitas. Kedua ada need for stimulation. Orang sering mencari variasi dan perbedaan dengan kebutuhan stimulasi. Perilaku mencari variasi seperti itu mungkin menjadi alasan utama untuk beralih merek dan beberapa yang disebut impuls pembelian. Kebutuhan akan stimulasi melengkung dan berubah seiring waktu. Artinya, individu yang mengalami perubahan yang cepat umumnya menginginkan stabilitas, sedangkan individu dalam keadaan stabil menjadi bosan dan menginginkan perubahan. Ketiga, theological need. Konsumen adalah pencocokan pola yang memiliki deskripsi tentang hasil yang diinginkan atau keadaan akhir mereka membandingkan dengan situasi mereka saat ini. Perilaku diubah dan hasilnya dipantau dalam kaitannya dengan gerakan menuju keadaan akhir yang diinginkan. Motif ini mendorong masyarakat untuk memilih media massa seperti film, program televisi, dan buku dengan hasil yang sesuai dengan pandangannya. Bagaimana dunia harus bekerja, misalnya orang baik akan selalu menang. Ini memiliki implikasi yang jelas untuk pesan iklan. Motif pelestarian afektif. Motif pelestarian afektif ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan pengurangan ketegangan. Ini bersifat aktif dan internal, di mana orang menghadapi situasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana mereka mengalami tingkat stres yang tidak nyaman. Untuk secara efektif mengelola ketegangan dan stres, orang termotivasi untuk mencari atau seseorang itu termotivasi untuk mencari cara bagaimana supaya dapat mengurangi gairah stres yang mereka alami tersebut, sehingga beberapa produk dan kegiatan sering dipromosikan dalam hal menghilangkan stres. Misalkan itu iklan di ilustrasi 10.4 yang menunjukkan bagaimana iklan rahasia jangan mengadu saat Anda stres, yaitu difokuskan pada kebutuhan pengurangan ketegangan ini. Terus yang kedua yaitu need for expression atau kebutuhan ekspresi. Ini tuh bersifat aktif dan eksternal, di mana motif ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mengekspresikan diri atau identifikasi kepada orang lain, di mana orang-orang merasa perlu untuk memberitahu orang lain siapa dan apa mereka dengan cara mereka bertindak,
serta meliputi pembelian dan penggunaan barang yang orang tersebut gunakan. Sehingga orang itu membeli banyak produk seperti pakaian maupun mobil atau aksesoris atau pakaian apapun itu, sehingga memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan identitas kepada orang lain karena produk yang ia miliki itu memiliki makna simbolis. Seperti pakaian-pakaian yang kerajaan misalkan, itu menunjukkan bahwa misalkan saya memakai pakaian kerajaan, anggaplah ya, nah itu bisa menunjukkan bahwa saya adalah seorang bangsawan, misalkan seperti itu. Nah yang ketiga yaitu need for defense atau kebutuhan untuk mempertahankan ego. Need for ego defense atau kebutuhan untuk mempertahankan ego, dimana ini bersifat pasif dan internal. Kebutuhan untuk mempertahankan ego ini, mempertahankan ego atau identitas atau ego seseorang adalah hal lain motif penting ketika identitas seseorang terancam. Orang tersebut termotivasi untuk melindunginya atau konsep dirinya dan memanfaatkan perilaku dan sikap defensif. Banyak produk dapat menyediakan pertahanan ego seseorang. Misalkan seorang konsumen yang merasa tidak aman dapat mengandalkan merek terkenal untuk bersosialisasi untuk mendapatkan produk yang terlihat dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan melakukan pembelian yang salah secara sosial. Nah, yang keempat yaitu need for reinforcement atau kebutuhan untuk penguatan, di mana ini bersifat pasif dan eksternal. Orang sering termotivasi untuk bertindak dengan cara tertentu karena mereka dihargai, karena berperilaku seperti itu dalam situasi yang sama di masa lalu. Jadi seseorang itu kadang termotivasi untuk bertindak dengan cara tertentu, di mana itu mereka pernah dihargai di masa lalu karena berperilaku seperti itu. Ini adalah dasar untuk pembelajaran operan. Produk yang dirancang untuk digunakan dalam situasi publik, misalkan seperti pakaian, furnitur, dan karya seni, seringkali dijual berdasarkan jumlah dan sejenisnya penguatan yang akan diterima. Misalkan ya itu, ini kan tadi tentang berperilaku di masa lalu. Karena misalkan contohnya itu seseorang itu berperilaku menjadi stand up comedy dengan kostum tertentu pula yang dimana mereka itu dihargai di masa lalu, sehingga mereka cenderung untuk melakukan hal seperti itu pula di masa sekarang maupun di masa mendatang nanti, karena mereka membutuhkan itu penghargaan. Mereka ingin dihargai seperti yang pernah didapatkan di masa lalu. Jadi maksudnya penguatan ini mereka ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang di masa lalu itu. Jadi seperti itu. Nextnya yaitu motif pertumbuhan afektif, di mana ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu need for assertion atau kebutuhan penegasan, di mana ini bersifat aktif dan internal. Banyak orang yang berprestasi kompetitif yang mencari kesuksesan, kegaguman, dan dominasi. Yang terpenting bagi mereka adalah kekuasaan, prestasi, dan penghargaan. Jadi orang-orang itu cenderung lebih mencari kesuksesan dan kegaguman dan dominasi. Jadi orang-orang itu butuh penegasan seperti kekuasaan, prestasi, dan penghargaan. Ya kan, misalkan orang-orang
tidak memiliki kekuasaan itu kadang susah untuk melakukan hal tegas. Mungkin bisa, tapi untuk dihargai pun juga kadang susah. Apalagi kalau yang berbicara adalah misalkan ini contohnya dia itu kalangan bawah dan dia berbicara kepada kalangan atasan misalkan. Jadi kecenderungan itu orang yang di kalangan atas itu tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh kalangan bawah ini, misalkan seperti itu. Terus yang kedua yaitu kebutuhan akan afiliasi. Ini tuh bersifat aktif dan eksternal, di mana afiliasi mengacu pada kebutuhan untuk mengembangkan hubungan yang saling membantu dan memuaskan dengan orang lain. Ini terkait dengan altruisme dan pencarian penerimaan dan kasih sayang dalam hubungan interpersonal. Di mana seperti yang kita lihat di bab 7 lalu, grup keanggotaan adalah bagian penting dari kehidupan sebagian besar konsumen, dan banyak keputusan konsumen didasarkan pada kebutuhan untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Di mana pada kebutuhan afiliasi ini pemasar sering menggunakan tema berbasis afiliasi seperti anak-anak Anda akan menyukai Anda karenanya, atau misalkan itu anak-anak Anda akan menyukai Anda karena menggunakan produk ini misalnya, atau menggunakan produk tertentu ini. Misalkan kan kalau anak-anak anggaplah seorang ibu itu dandanannya kurang, sementara anaknya menyukai kalau mamanya berdandan seperti ini, atau bahkan mamanya tidak menggunakan makeup, anak-anaknya suka, maka si pemasar ini udah benar di mana anak-anak Anda akan menyukai Anda karena menggunakan produk ini. Misalkan ibunya itu tidak menggunakan dandan tapi memakai pakaian yang bagus, sehingga anak-anaknya menyukainya. Dimanapun ibunya ini akan tertarik untuk membeli pakaian ini karena untuk menyenangkan anak-anaknya dia. Nextnya yaitu kebutuhan akan identifikasi, di mana ini bersifat pasif dan internal, di mana kebutuhan akan identifikasi menghasilkan konsumen memainkan berbagai peran. Seseorang dapat memainkan peran sebagai mahasiswa, anggota mahasiswi, karyawan toko buku, tunangan, dan banyak lainnya, di mana seseorang dapat memperoleh kesenangan dari menambahkan peran baru yang memuaskan dan dengan meningkatkan pentingnya peran yang sudah diadopsi. Pemasar mendorong konsumen untuk mengambil peran baru. Misalkan yang di atas tadi itu kan seseorang dapat memainkan peran sebagai mahasiswa. Ada sih kadangkala seorang anak SMA atau anak SMP yang badannya umurnya masih belasan, tapi kita sangkanya itu dia sebagai mahasiswa karena dia berpenampilan seperti mahasiswa. Dia memakai produk yang menunjukkan bahwa dia ini adalah mahasiswa, seperti itu. Jadi dia itu memainkan atau menggunakan peran baru atau identifikasi. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan motivation theory and marketing strategy. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan atau 5 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, rasa haus, istirahat, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman. Jadi tidak hanya dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, fisiologikal, dan intelektual. Kemudian ada kebutuhan tentang sosial. Jadi ini kebutuhan manusia tentang bagaimana manusia bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian ada kebutuhan penghargaan diri. Jadi di sini manusia menginginkan bagaimana mereka bisa diangkat derajatnya dalam suatu
status sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ada yang terakhir, aktualisasi diri. Ini dalam artinya tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi atau bakatnya sehingga dapat merubah menjadi suatu kemampuan yang nyata. Kemudian saya akan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran. Yang pertama, ada merancang segmentasi pasar. Dalam strategi pemasaran yang akan ditetapkan perusahaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan segmentasi pasar. Hal ini perlu dilakukan karena pasar itu kompleks, heterogen, dan unik. Sulit bagi produsen atau pemasar untuk memberikan kepuasan kepada semua konsumen. Oleh karena itu, diperlukan tindakan segmentasi pasar berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, jenis kelamin, daya beli, pendidikan, geografis, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah targeting. Setelah segmentasi pasar dibuat, langkah berikutnya adalah menetapkan target pasar. Sebagai contohnya, yaitu dengan indikator daya beli. Jadi dari segmentasi tadi, daya beli mana yang akan kita targetkan, mau itu daya yang beli rendah atau yang daya belinya tinggi. Kemudian ada positioning. Setelah target pasar yang tujuh jelas, langkah ketiga adalah positioning, yaitu bagaimana kita menanamkan nilai produk kita ke dalam benak konsumen. Misalnya produk kita dengan produk yang berkualitas tinggi, atau produk kita dengan harga yang termurah, atau pelayanan perusahaan kita yang paling unggul dari perusahaan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepribadian atau yang disebut juga dengan personality. Kepribadian adalah kecenderungan respon karakteristik individu dalam situasi serupa. Dengan demikian, dua konsumen mungkin memiliki kebutuhan yang sama untuk pengurangan ketegangan, tetapi berbeda dalam tingkat ekstroversi mereka. Dan sebagai konsekuensinya, terlibat dalam perilaku yang sangat berbeda yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan itu. Nah, teori sifat adalah teori yang ditemukan paling berguna dalam konteks pemasaran, yang memiliki asumsi bahwa yang pertama, semua individu memiliki karakteristik internal atau ciri yang berkaitan dengan kecenderungan tindakan. Nah, yang kedua, terdapat perbedaan yang konsisten dan terukur antara individu pada karakteristik tersebut. Dalam kepribadian atau personality terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan multi-trait. Teori kepribadian multi-trait mengidentifikasi beberapa ciri yang dalam kombinasi menangkap sebagian besar kepribadian individu. Nah, teori ini mengidentifikasi 5 sifat dasar yang dibentuk oleh genetika dan pembelajaran awal. Berikut ini adalah tabel mengenai 5 faktor model personality atau kepribadian. Ada 5 bagian. Yang pertama, ekstroversi. Ekstroversi itu lebih suka berada dalam kelompok besar daripada sendirian, banyak bicara saat bersama orang lain, serta mempunyai kepribadian yang mencolok. Lalu yang kedua ada ketidakstabilan. Itu contohnya murung, emosional, dan mudah tersinggung. Yang ketiga ada persetujuan. Persetujuan itu ada simpatik baik kepada orang lain, sopan dengan orang lain. Lalu yang keempat ada keterbukaan dalam pengalaman. Keterbukaan dalam pengalaman ini ada imajinatif, apresiasi seni, dan menemukan solusi baru. Yang terakhir, yang kelima ada kesadaran. Kesadaran ini mengenai kecermatan, ketepatan, dan efisiensi. 5 keuntungan dari pendekatan multi-trait seperti ini adalah gambaran luas yang memungkinkan dari faktor penentu perilaku. Misalnya, peneliti
berhenti difokuskan pada dimensi tunggal ekstrovert dan menemukan bahwa mereka yang mengeluh tentang pembelian yang tidak memuaskan cenderung ekstrovert. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sifat tunggal. Teori sifat tunggal menekankan satu ciri kepribadian sebagai sesuatu yang sangat relevan untuk memahami serangkaian perilaku tertentu. Berikut sifat yang ada dalam pendekatan sifat tunggal. Yang pertama ada etnosentrisme konsumen. Etnosentrisme konsumen mencerminkan perbedaan individu dalam kecenderungan konsumen menjadi bias terhadap pembelian terhadap produk luar negeri. Konsumen yang memiliki etnosentrisme rendah cenderung lebih terbuka terhadap budaya lain, kurang konservatif, dan lebih terbuka untuk membeli produk buatan luar negeri. Konsumen yang memiliki etnosentrisme tinggi cenderung kurang terbuka terhadap budaya lain, lebih cenderung konservatif, dan lebih cenderung menolak produk buatan luar negeri dan memilih produk domestik. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan kognisi. Kebutuhan akan kognisi mencerminkan perbedaan individu dalam kecenderungan konsumen untuk terlibat dan menikmati pemikiran. Dibandingkan dengan individu dengan kebutuhan akan kognisi rendah, mereka yang memiliki kebutuhan akan kognisi tertinggi terlibat dalam pemersosan komunikasi persuasif yang lebih mudah, lebih menyukai informasi verbal daripada visual, dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kebutuhan akan kognisi memiliki implikasi yang jelas untuk komunikasi pemasaran. Lalu yang ketiga ada kebutuhan komunikasi akan keunikan. Kebutuhan komunikasi akan keunikan mencerminkan perbedaan individu dalam kecenderungan konsumen untuk mengejar perbedaan relatif terhadap orang lain melalui perolehan, pemanfaatan, dan disposisi barang-barang konsumen. Ini mempengaruhi apa yang dimiliki dan menghargai konsumen, mengapa mereka memilikinya, dan bagaimana mereka menggunakannya. Konsep tersebut sesuai dengan praktik pemasaran yang semakin umum tentang langkah yang disengaja. Penggunaan kepribadian dalam praktik pemasaran. Kepribadian merek merupakan seperangkat karakteristik manusia yang menjadi terkait dengan merek. Tidak mengherankan para pemasar semakin memperhatikan kepribadian merek, seperti halnya brand hype. Banyak perusahaan yang mencoba untuk meningkatkan kepribadian merek untuk menargetkan kelompok pelanggan utama dengan lebih baik. Terdapat 3 taktik periklanan dalam personality brand. Yang pertama, mengendorse selebriti. Mengendorse selebriti seringkali merupakan cara yang berguna untuk mempersonifikasikan suatu merek karena karakteristik dan makna selebriti dapat ditransfer ke merek, terutama jika kepribadian selebriti tersebut dipandang kongruent. Lalu yang kedua, citra penggunaan. Citra penggunaan menampilkan pengguna biasa bersama dengan gambar dari jenis aktivitas yang dia lakukan saat menggunakan merek. Citra pengguna membantu menentukan siapa pengguna tipikal dalam hal sifat, aktivitas, dan emosinya. Lalu yang berikutnya, faktor eksekusi. Faktor eksekusi melampaui pesan inti untuk memasukkan bagaimana itu dikomunikasikan. Nada iklan atau serius versus unik, dan tarik yang digunakan ketakutan versus humor. Lalu karakteristik logo dan jenis huruf atau font dengan skrip mungkin menandakan kecanggihan.
Kecepatan iklan dan outlet media dapat mengkomunikasikan personality brand, seperti nada, media, logo dari brand tersebut, dan kecepatan pemasarannya. Kecepatan iklan dan outlet media dapat mengkomunikasikan personality brand, seperti nada, media. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai emosi. Emosi merupakan ketakutan yang begitu kuat. Emosi sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dan mendorong orang lain untuk bertindak. Sehingga teknik pemasaran inilah yang efektif untuk menginspirasi orang dalam mengambil tindakan tertentu dalam mencapai target bisnis. Emosi juga sering dipicu oleh lingkungan dan proses internal. Sebagai contoh, kita menonton iklan. Emosi sering disertai juga dengan perubahan psikologi seperti pelebaran pupil mata, peningkatan denyut jantung, dan tekanan darah. Emosi juga terjadi karena situasi yang berujung suka atau tidak suka. Selanjutnya yaitu emotion and marketing strategy, atau emosi dan strategi pemasaran. Jadi emosi itu memainkan peran dalam berbagai situasi pemasaran yang berkaitan dengan produk, retail, mengatasi konsumen, dan periklanan. Jadi emosi itu bukan cuma ketika kita kan sering mendengarkan kata emosi apabila teman kita sedang emosi atau dia marah. Kita pasti mengatakan, kamu jangan terlalu emosi dong. Jadi itu yang kadang-kala kita sangkanya bahwa itu adalah emosi, bahwasanya emosi itu adalah marah. Bukan cuma, ya memang emosi itu marah itu termasuk ke dalam emosi, tapi emosi bukan cuma marah itu. Misalkan pada bagian ini kan emosi dan strategi pemasaran. Kita akan membahas tentang emosi dan strategi pemasaran, di mana emosi di sini itu apa yang kita rasakan setelah apakah kita melihat iklan ataupun menggunakan produk tertentu. Misalkan kita menggunakan produk dari merek ini, kita dapat merasakan senang, atau kita merasakan bangga, atau kita merasakan gembira, atau bahkan kita dapat merasakan sedih karena menggunakan produk ini, atau melihat produk ini, seperti itu ya. Yang pertama yaitu gairah emosi sebagai manfaat produk dan retail. Emosi ditandai dengan evaluasi positif atau negatif, di mana konsumen secara aktif akan mencari produk yang manfaat utama atau sekundernya adalah gairah emosi, seperti film, buku, dan musik. Jadi kadang-kala kita tuh apabila seseorang merasa sedih atau merasa stres, mereka akan cenderung membutuhkan produk yang dapat mengekspresikan emosi mereka. Tapi kecenderungan orang ketika mereka sedih itu mereka malah memilih untuk menonton film yang bergenre sedih, sehingga mereka dapat meluapkan tangisannya itu karena menonton film ini. Ya kadang-kala saya juga seperti itu sih sebenarnya. Atau orang-orang lebih memilih untuk menonton film atau membaca yang bergenre komedi, sehingga mereka dapat tertawa lepas, sehingga stresnya mereka itu setidaknya teratasi karena adanya produk yang bergenre komedi ini, sehingga mereka dapat itu tertawa lepas. Ya meskipun sebenarnya tidak 100% untuk menghilangkan stres mereka, tapi setidaknya bisa mengatasi stres mereka. Penelitian menunjukkan bahwa upaya pemasaran hubungan ini di pihak perusahaan mengarah pada pada 4 hasil berikut ini. Yang pertama itu meningkatnya rasa syukur konsumen.
Jadi konsumen itu merasa bersyukur ketika mereka dapat merasakan atau mereka dapat mengekspresikan emosi mereka karena adanya produk ini. Yang kedua itu meningkatnya kepercayaan konsumen pada perusahaan, karena konsumen dapat mengekspresikan emosi mereka sehingga mereka itu percaya pada perusahaan ini, bahwa perusahaan ini mampu untuk mengekspresikan emosi mereka. Yang ketiganya yaitu peningkatan pembelian atau meningkatnya pembelian pelanggan. Ya, karena konsumen sudah merasakan dan mereka percaya, maka pembelian pelanggan pun akan semakin bertambah karena adanya value, adanya hal-hal positif yang mereka rasakan karena produk ini, sehingga dapat yang keempat itu meningkatnya perilaku atau balas budi berbasis rasa syukur, di mana balas budi berbasis rasa syukur ini konsumen akan memberikan rasa terima kasih, rasa syukur bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui perilaku, entah itu membeli, entah itu mempublikkan atau memviralkan atau men-sharekan ke orang-orang bahwa produk di sini amanah, produk di sini itu dapat memberikan manfaat yang baik atau manfaat yang banyak atau apapun. Dan produk ini pun produk dari perusahaan ini tuh memiliki dapat dipercaya seperti itu. Selanjutnya yaitu perilaku resiprositas berbasis rasa syukur. Berbasis rasa syukur dari konsumen itu meliputi yang pertama, membeli produk berdasarkan rasa terima kasih karena adanya hubungan pemesaran. Jadi konsumen akan membeli produk dari perusahaan ini karena mereka dapat, misalnya itu diiklankan di televisi misalnya, konsumen yang melihat ini berterima kasih karena mereka dapat mengekspresikan emosi mereka karena adanya iklan yang mereka lihat di TV, sehingga mereka bersyukur dan akhirnya membeli produk ini. Nah, yang kedua yaitu memberikan lebih banyak bisnis. Maksudnya di sini karena adanya perasaan berutang, ya, maksudnya di sini itu karena mereka merasa berutang karena mereka dapat merasakan ekspresi, sehingga konsumen yang merasakan manfaat meskipun hanya melihat di TV mereka pun merasa berutang karena mereka sudah mendapat manfaatnya tetapi tidak memberikan kontribusi, sehingga akhirnya mereka memberikan lebih banyak bisnis kepada perusahaan ini. Nah, yang terakhir yaitu membeli serangkaian produk yang lebih banyak dari perusahaan sebagai pengembalian untuk upaya hubungan pemasaran sebelumnya. Dari mulut ke mulut yang positif, ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas, di mana karena konsumen sudah merasakan manfaat yang diterima dari perusahaan atau dari produk ini, sehingga mereka berusaha untuk mengembalikan hal-hal positif kepada perusahaan ini. Misalkan itu dia men-sharekan ke teman-teman mereka bahwa ayo kita beli ini karena manfaatnya ini. Nah, ini maksudnya dari mulut ke mulut yang positif. Yang kedua yaitu pengurangan emosi sebagai manfaat produk dan retail, di mana tidak sedikit orang yang merasa sedih, tidak berdaya, terhina atau jijik, sehingga konsumen membutuhkan produk yang dapat mengurangi emosi mereka tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemasar merancang atau memposisikan banyak produk untuk mencegah atau mengurangi timbulnya hal yang tidak menyenangkan emosi. Karena adanya emosi yang negatif ini seperti stres, terhina atau jijik atau tidak berdaya, misalkan itu jijik itu
orang-orang yang misalkan orang-orang yang berbadan gemuk, mereka itu cenderung melihat dirinya itu, mereka jijik melihat diri mereka itu. Kadang mereka karena dibully sehingga mereka itu merasa tidak berdaya, mereka itu merasa sedih dan merasa terhina. Sehingga pemasar merancangkan atau memposisikan produk untuk mencegah timbulnya hal yang tidak menyenangkan, atau si pemasar ini menciptakan produk yang dapat mengurangi obesitas atau berat badan dari orang-orang yang tadi, sehingga ketika mereka sudah mengonsumsi dan badan mereka turun atau mendapatkan tubuh yang ideal menurut orang tersebut, mereka dapat merasakan senang atau gembira, tidak merasakan sedih atau terhina lagi atau merasa jijik. Kadang pula orang-orang itu menggunakan berbagai obat bebas yang telah dirancang untuk mengatasi kecemasan atau depresi yang mereka alami. Bahkan kebanyakan juga orang-orang mengonsumsi alkohol ya dengan tujuan supaya emosi atau depresi atau stres yang mereka alami itu dapat teratasi atau dapat mereka lupakan, seperti itu. Yang ketiga yaitu penanganan konsumen dalam pertemuan produk dan layanan, di mana konsumen itu harus mengatasi emosi negatif yang mereka alami dalam berbagai pemasaran atau dalam berbagai situasi pemasaran. Mengatasi serta melibatkan pikiran dan perilaku konsumen sebagai reaksi terhadap stres atau inducing situasi yang dirancang untuk mengurangi stres dan mencapai emosi yang positif yang lebih diinginkan. Salah satu tipologi strategi coping mengkategorikan tiga jenis bagian dalam menanggapi emosi yang negatif yang berasal dari peristiwa stres seperti layanan pelanggan yang buruk atau kegagalan produk. Yang pertama yaitu coping aktif, di mana memikirkan cara untuk memecahkan masalah atau menahan diri untuk menghindari gegabah perilaku dan memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu pencarian dukungan ekspresi atau di mana melampiaskan emosi dan mencari fokus emosional dan masalah bantuan dari orang lain. Yang ketiga itu penghindaran atau menghindari pengajar secara mental atau fisik atau terlibat dalam penyangkalan diri sepenuhnya dari acara. Di mana apabila kita merasa stres atau sedih, lebih kita menghindari proses pemasaran yang dilakukan oleh si pemasar ini, karena apabila kita sedang stres dan atau tidak karuan atau berada dalam emosi, maka yang dapat kita timbulkan hanyalah situasi yang lebih ke arah negatif seperti itu. Karena apabila kita terpaksa untuk melakukan, anggaplah kita melakukan pembelian atau anggaplah kita menghadapi si pemasar ini, yang ada bukannya kita tambah senang, tapi melainkan kita malah makin stres. Karena setiap strategi pemasaran itu memiliki konsekuensi pemasaran positif dan negatif, jadi tidak selalunya itu bersifat positif. Jadi sebisa mungkin apabila kita sedang stres, lebih baik kita menghindari pemasaran atau proses hubungan pemasaran dengan si pemasar. Yang keempat yaitu emosi dalam periklanan, di mana kebangkitan emosi sering digunakan dalam iklan terlepas dari apakah itu relevan secara khusus terhadap kinerja merek.
emosi-emosi itu seperti yang saya jelaskan di slide sebelum-sebelumnya, seperti perasaan jijik, takut, senang, gembira, sedih, atau marah, atau apapun hal-hal lain yang kita rasakan itu disebut dengan emosi. Emosi itu tak hanya sekedar ekspresi atau perasaan, tapi dapat pula mengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Jadi ketika kita memancing atau si pemasar memancing perasaan audiens, emotional marketing bisa berjalan. Kita tinggal pilih jenis emosi mana yang ingin diasosiasikan dengan pesan marketing yang akan kita lakukan. Seperti contoh berikut ini, di mana iklan merokok, pesannya yaitu merokok membunuhmu atau merokok dapat menyebabkan kanker atau lain-lain, itu dapat menimbulkan emosi rasa takut. Jadi emosi rasa takut itu menjadi salah satu alat pemasaran yang efektif untuk membuat pelanggan setia pada satu brand. Jadi apabila jadi penyampaian pesan dalam iklan merokok ini itu merokok membunuhmu, jadi seolah-olah itu si pemasar atau si mengingatkan kita bahayanya merokok. Tapi yang kita lihat itu kebanyakan orang malah menghiraukan pesan-pesan tersebut. Dan meskipun sebenarnya mereka itu merasakan takut ketika mereka menderita kanker atau malah meninggal begitu, atau membahayakan orang-orang di sekitar, bukan cuma diri mereka sendiri, tapi mereka juga takut membahayakan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga karena adanya pesan ini, meskipun tidak banyak, tetapi ada yang benar-benar berhenti karena melihat pesan ini. Tapi mungkin itu hanya beberapa persen dari 100-nya, mungkin 5 atau 10, sekitar itu aja. Nah, yang kedua yaitu Coca-Cola. Iklan di Coca-Cola, di mana Coach Happiness, penyampaian di Coach Happiness atau website itu dari Coca-Cola mengajak konsumen untuk ikut berpartisipasi dengan cara membagikan kenangan dan pengalaman menyenangkan. Jadi karena konsumen melihat iklan Coca-Cola ini, sehingga mereka dapat merasakan gembira karena si pemasar mengasumsikan bahwa ketika kamu meminum Coca-Cola, kamu dapat menceritakan pengalaman dan kenangan-kenangan kepada teman kita, sehingga kita dapat merasakan emosi yang gembira begitu. Nah, contoh yang ketiga yaitu iklan GoPay, di mana pesannya di sana itu terima kasih ibu. Menarik hati sanubari sekaligus mengandung emosional yang sedih. Saya mengatakan sebagai mengandung emosional yang sedih karena di iklan ini seorang anak yang mengatakan bahwa yang menganggap ayahnya sebagai ibunya. Dia mengatakan bahwa dia adalah ibu sekaligus ayahku karena ibunya sudah meninggal. Jadi dia menganggap ayahnya itu sebagai ibunya. Padahal ibunya itu sudah meninggal. Jadi beberapa contoh ini itu mengandung emosional. Ya, meskipun di awal-awal iklan itu mengandung emosional, baik entah itu gembira, sedih, takut, tapi pasti di akhir iklan nanti itu mereka dapat menunjukkan merek produknya, bahkan menunjukkan manfaat produknya, seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok